bintiqalati imami dengan perpindahan imamnya. Jadi imamnya perpindahannya dari berdiri ke ruku ke itidal itu harus mengetahui, bisa dengar suaranya atau langsung ngeliatin imamnya atau ngeliatin shop yang di depan kalian. Itu namanya mengetahui perpindahan imam, ya. Itu syarat yang berapa? Yang kedua, ingetin, ditulis, dicatat. Nanti ada berapa syaratnya makmum kepada imam gitu ya. Ada 7. Yang pertama tadi, makmum tidak boleh mendahului kepada imam dari tempat berdiri dan juga takbiratul ihram. Kalau mendahului batal. Kalau bareng juga batal takbiratul ihram. Tapi kalau bareng yang lain takbiratul ihram tidak batal, tapi enggak ada fadilah berjamaah. Itu harus ingat, itu nanti dicatat sendiri ya nanti ya keterangan itu ya. Yang kedua ialah apa? Harus mengetahui perpindahan imamnya. Yang ketiga, wa ijtami'a dan berkumpul. Wa ijtami'a dan berkumpul keduanya makmun imam fi masjidin, di satu masjid. Fi masjidin, di satu masjid, berkumpul di satu masjid. Aw thalathi mi'ati dira'in, atau 300 dira'. Aw thalathi mi'ati dira'in, atau 300 dira'. Jadi syaratnya imam dan makmum harus berkumpul dalam satu masjid. Kalau satu masjid itu yang penting satu masjid sekalipun jauh enggak masalah. Contohnya Masjid Istiqlal, ya kan panjang tuh. Imamnya depan, kamu malas mau ke depan, lalu tapi kamu enggak mengerti perpindahan imam. Ada mikrofon belakang kedengar kan ya. Lalu kamu mojok di belakang bermakmum. Nah, itu boleh kalau di masjid sekalipun jaraknya jauh karena di satu masjid. Tapi kalau di luar masjid enggak boleh lebih daripada 300 dira'. 300 dira' itu kamu tulis sekitar 150 meter. Kurang lebih 150 meter. Jadi di 300 dira' kamu coret ke depan, kasih rujukan ke depan. Kira-kira kalau pakai meter 150 meter. Jadi jaraknya imam ke makmum kalau bukan masjid ya, maksimal atau tidak boleh lebih daripada 150 meter. Nah, ini dihitung kalau berjemaah bukan masjid ya, bukan masjid, misalnya di lapangan nih. Itu dihitung dari shaf terakhir. Jadi dari shaf terakhir itu kamu ke yang paling belakang, kamu itu kan ikutnya di belakang banget, itu enggak boleh lebih 100 meter, 150 meter. Nah, tapi kalau masjid hitungannya dari depan masjid. Misalnya ini masjid Tadkir ya. Nah, Tadkir itu kamu mau berjemaah di seberang jalan sana. Nah, itu hitungannya dari depan masjid, dari tembok masjid depan yang bisa disolatin. Ngerti enggak? Jadi dari situ enggak boleh lebih berapa? 150 meter, enggak boleh lebih. Kalau masih di dalam itu hanya 50 meter, di seberang sana 50 meter di rumah orang itu, kamu yang penting kamu mengetahui perpindahan imam, mendengar apa imamnya yang ketika ruku sujud. Dan juga kalau bukan masjid ya, tambahan lagi, kalau bukan masjid ya harus ada, nanti saya terangkan, harus ada jalan sekiranya kamu pergi ke imam enggak membelakangi kiblat. Itu kalau bukan masjid. Jadi jalannya enggak muter. Kalau muter tidak sah. Nah, kayak di sini nih, ini kan bukan masjid nih. Ini kan pintu ya. Nah, pintu kalau mainnya pintunya di belakang tuh. Mainnya pintunya di belakang sana. Kamu soalnya di depan sini tapi di dalam itu enggak sah. Kenapa? Karena ketika kamu mau pergi ke imam harus belakangi kiblat. Jadi kalau bukan masjid harus ada pintu, sekiranya makmum mau pergi ke imam dia enggak muter dulu. Langsung bisa pergi ke imam. Kenapa? Jalannya buntu kemana? Kenapa? Mundur. Iya enggak boleh. Kalau bukan masjid enggak boleh ya. Tapi kalau masjid boleh, yang penting ada pintu. Kalau masjid yang penting ada pintu, sekalipun pintunya di belakang, di samping enggak masalah. Ya. Contohnya Tadkir itu kan ditingkatkan enggak ada pintu ya. Ada pintu tapi kan belakang kan ya, tangganya itu boleh. Kenapa? Karena masjid itu. Jadi kalau di masjid yang penting ada pintu yang terbuka ya. Terbuka pertamanya saja. Andai kata tertutup pertengahan enggak masalah. Pertengahan udah buka nih. Pas pertengahan kamu lagi sholat, tertutup hanya. Itu enggak masalah. Tetap sah karena masjid. Yang penting enggak dipaku.
Kalau dipaku nggak sah ya. Ada pintu tadi dipaku. Ada pintu memang, tapi dipaku. Dong dong dong. Nah, kamu sholat di atas tingkat, tapi situ masjid itu nggak sah. Kenapa? Pintunya dipaku. Tapi kalau nggak dipaku, yang penting pertamanya kebuka, pertengahan lalu tertutup karena tahu angin atau apa saja itu tetap sah. Kalau di masjid sekalipun membelakangi kiblat ketika pergi, ya. Tapi kalau bukan masjid, misalnya di kamar, di rumah kamu berjemaah, di kamar-kamarnya misalnya, atau di sini ini kan bukan masjid ini. Nah, pintunya memang kayak gini yang benar nih sudah. Jadi andai kata pintunya di belakang sana itu, kamu sholat di sini di dalamnya nggak sah. Jadi harus di sana sholatnya. Makanya di tangga masjid, di tangga sana kan sudah tahu kan semuanya. Makanya kalau kita di tangga itu lalu lurus dengan tangga itu maksimal depannya, nggak boleh di depan. Karena kalau di depan kalau mau pergi ke imam harus mundur dulu kan, harus belok dulu, membelakangi kiblat namanya, istidbar. Nah itu nggak boleh, karena bukan masjid. Ngerti ya? Oke. Wala yahula, ini syarat yang keberapa nih? Keempat. Wala yahula, dan tidak ada yang menghalangi. Wala yahula, dan tidak ada yang menghalangi, tak menghalangi bainahuma. Wala yahula, dan tidak menghalangi bainahuma, antaranya keduanya imam dan makmum, tak menghalangi hailun, apa satu penghalang. Oh ini sudah barusan. Hailun, apa satu penghalang, tidak menghalangi antara keduanya imam. Hailun, apa satu penghalang, ya menau, yang bisa mencegah atau bisa menghalangi hail al-istitraq pada perjalanan menuju imam. Ail murur adi, al-istitraq pada berjalan menuju imam gitu ya. Tadi sudah dikatakan ya, jadi tidak ada apa penghalang yang menghalangin makmum pergi ke imam. Jadi kalau nggak ada penghalang, bahkan sekalipun jalan nggak masalah. Contoh di sini, ini kan jalan sana tuh. Sini bikin berjemaah. Anggap di lantai bawah lah, lantai bawah ada berjemaah nih, lantai bawah nih. Pakai pengeras suara, pintu dibuka, lalu full di bawah tuh berjemaah penuh. Akhirnya nggak muat, sampai di luar berjemaah juga. Sampai sana, misalnya. Di sana di lapangan depan sepeda musola itu juga ikut berjamaah ke sini. Kan ada jalan tengah tuh, ada jalan mobil ya, ada mobil lewat itu ya. Itu masih sah itu. Yang penting tetap ada jalannya. Sekalipun ada mobil lewat. Yang penting tadi catatannya kita mengetahui makmum sana itu mengetahui perpindahan imam, bisa melihat insafnya yang dekat sana atau mendengar mik suaranya itu ya. Dan juga jaraknya nggak boleh sampai lebih berapa? 150 meter kurang lebih ya. Mana tadi? Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa yatawafaqa, dan harus sama ya. Nazmu salatihima, bentuknya ya, bentuk salatnya, urutannya apa nadbu ini ya, rentengan bahasa Maduranya apa ya? Nazmu salatihima apa? Enggak, apa? Bentuk salatnya sama ya. Gimana ya bahasa ini? Bahasanya yang pas. Bentuk salatnya sama ya. Ya seperti salat biasa. Yang enggak, contoh gini, yang enggak sama itu apa? Salat jenazah. Kan enggak sama jenazah ya, hanya berdiri, enggak ada ruku. Ini enggak sama namanya. Atau sholat gerhana matahari, itu nggak sama. Kenapa? Karena gerhana matahari rukunya 2 kali. Allahu Akbar. Jadi hanya sholat fardu berjemaah kepada sholat gerhana matahari nggak sah. Kenapa nggak sama? Karena gerhana matahari rukunya 2 kali kan. Allahu Akbar, ruku. Allahu Akbar, baca lagi Fatihah, surat. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, baru sujud. Kamu sholat fardu berjemaah kepada sholat sunnah gerhana matahari tidak sah. Kenapa? Karena tidak sama bentuknya. Apa namanya? Itu apa namanya itu? Nadbu itu. Hah? Bukan niatnya, bentuknya, bentuk salatnya. Ini bahasanya nadbu. Apa saya lupa kalau bahasanya. Ya pokoknya bentuknya itu enggak sama ya. Apalagi yang enggak sama. Ya salat jenazah enggak sama ya. Jadi kalau masih sama, sah. Contohnya apa yang sama? Salat fardu berjamaah dengan salat sunnah, itu kan masih sama kan?
rukunya sekali semuanya, itu masih sah. Fardu ke sunnah atau sunnah pada sunnah, sunnah ke fardu juga sah. Kenapa? Karena itu sama bentuknya. Jadi mana bentuk aja ya. Jadi harus sama bentuknya ya. Kalau nggak sama bentuknya tidak sah. Yang keenam, wa alla yatakhalafa, dan tidak beda keduanya imam dan makmum fi sunnatin, dalam satu kesunnahan tafkhusyu yang sangat, al mukhalafatu apa perbedaannya, tafkhusyu yang sangat, al mukhalafatu apa perbedaannya, al mukhalafatu apa perbedaannya fiha di dalam sunnah. Nah, yang keenam, tidak boleh ada kesunahan yang beda banget dengan imam dan makmum. Apa contohnya yang beda banget? Sujud tilawah atau sujud sahwi. Ini kan sunnah ya. Sujud tilawah kan sunnah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika kita baca ayat sejadah. Imamnya baca sejadah imamnya baca sejadah, lalu imamnya ruku, sujud tilawah. Ini kan sunnah ya. Kalau ketika itu makmum wajib ikut sujud. Kalau makmum gak ikut sujud, itu namanya sudah beda dengan imam dalam kesunahan yang sangat beda, dan sangat bedanya itu enggak sah. Jadi ketika imam sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Sekalipun gak ngerti, ikut aja. Kalau gak ikut, itu namanya beda sangat dalam urusan kesunahan, itu enggak boleh, itu enggak sah. Atau sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, kamu wajib ikut sujud sahwi. Kalau kamu gak ikut, tidak sah. Kenapa? Karena sekalipun itu sunnah, itu termasuk banget perbedaannya. Kalau nggak ikut makmumnya tidak sah. Ngerti ya? Jadi kalau imamnya ikut sujud tilawah, kamu juga ikut sujud tilawah. Imamnya sujud sahwi, kamu juga ikut sujud sahwi. Ngerti ya? Paham tum? Karena itu sangat banget perbedaannya ya. Bi khilafi ma la takhushu fi al-mukhalafah ka jasati istirahah wa kal qunut wa kat tasbihat. Nah, beda kalau nggak banget. Nah, kalau nggak banget perbedaannya, contohnya apa? Kunut. Nah, kunut itu imamnya kunut, kamu nggak mau ikut kunut nggak apa-apa kalau kunut, karena nggak menyolok kan, nggak beda kan, sunnah sama sunnah. Imamnya baca kunut, kamu nggak kunut, itu nggak apa-apa itu kalau kamu nggak ikut. Karena apa? Sunnah tidak banget perbedaannya itu. Kalau kamu nggak ikut nggak masalah. Atau mainnya imamnya nggak kunut, kamu kunut, itu boleh malah. Yang penting nggak ketinggalan sampai 2 rukun. Jadi imamnya langsung ruku, langsung sujud. Kamu pengen kunut, itu boleh masih kunut kamu. Sunnah masih kamu kunut. Yang penting kamu ketika kunut nggak ketinggal kepada imam. Ya, ngerti ya? Paham tum? Kenapa? Karena kesunahan di situ nggak banget perbedaannya. Nggak menyolok kan ya? Anggap saja ketika imamnya nggak kunut, kamu berdiri, anggap saja seakan-akan masih baca doanya i'tidal ya. Padahal kamu kunut, itu boleh masih sah. Ya, karena itu perbedaannya tidak banget. Atau bacaan-bacaan yang lain, misalnya imamnya hanya baca 2 kali, 3 kali, kamu masih baca sampai 5 kali subhana rabbil azim bihamdihi, sehingga kamu masih terlambat. Nah, itu enggak masalah itu. Yang penting enggak sampai terlambatnya sampai kepada rukun ya. Oke, yang keenam, wa yanwiyah, dan harus berniat. Yang keenam, yang ketujuh ya. Tadi keenam. Yang ketujuh, wa yanwiyah, dan harus berniat ya makmum al-iqtida, kepada iqtida apa tidak? Berjamaah. Makmuman maksudnya ya. Makmum wajib mengatakan makmuman. Ma'at taharumi, beserta dengan takbiratul ihram. Bareng dengan takbiratul ihram fil jum'ati, di salat Jumat ya. Fil jum'ati, di salat Jumat. Wa qabbal mutaba'ati, dan sebelum mengikutin wa tul intidhar, dan lamanya menunggu, wa tul intidhar, dan lamanya menunggu
fi ghairi hadis selain Jumat.